Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Rahmadita dari Prodi DKV. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mata kuliah semiotika. Semiotika merupakan salah satu bidang ilmu yang menjadi dasar dari desain komunikasi visual. Secara umum dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang tanda. Semiotika menurut Peirce yaitu berdasarkan logika karena mempelajari bagaimana bernalar melalui tanda-tanda, dan tanda linguistik menjadi salah satu yang terpenting. Yang kedua adalah linguistik semiotika Peirce, yaitu tanda-tanda berkaitan dengan objek yang menyerupainya karena memiliki hubungan sebab akibat atau ikatan konvensional. Berbagai tanda-tanda yang diciptakan manusia dalam rangka untuk berkomunikasi merupakan representasi atas bahasa linguistik. Berikutnya adalah manfaat belajar semiotika, yaitu tanda yang berarti alat berkomunikasi. Di sini ada 10 macam tanda menurut Peirce, yaitu qualisign, yaitu kualitas, yang contohnya pendidikan tinggi, karena dengan berpendidikan tinggi adalah kualitas dari diri kita. Yang kedua adalah inconic sign, yaitu merupakan menunjukkan suatu kemiripan, contohnya tanda awas lantai licin. Berikutnya adalah ada rematik indexikal sign, yaitu berkaitan dengan pengalaman langsung disebabkan oleh suatu hal, contohnya bendera bergambar tengkorak yang bermakna di pantai agar tidak mandi di area sana. Bisa jadi kalau kita melanggar peraturan, kita akan terseret dengan air laut, karena itu sudah memasuki di perbatasan yang tidak boleh dibuat berenang untuk semua orang. Berikutnya ada design sign, yaitu menunjukkan informasi tentang suatu hal, contohnya tanda larangan yang terdapat di pintu masuk sebuah kantor. Berikutnya adalah iconic sign, yaitu berupa perintah dan larangan yang erat kaitannya dengan norma atau hukum. Contohnya adalah tanda dilarang merokok di area tertentu. Mungkin di area tertentu ruang ber-AC atau yang lain yang tidak boleh, memang tidak boleh untuk merokok. Berikutnya adalah ada rematik indexikal sign, yaitu tanda yang menunjuk pada objek tertentu. Misalkan teman yang bertanya kepada kita di mana pensilnya. Di situ ada teman kita yang sudah menuju ke objek. Jadi pembahasannya adalah pensilnya itu di mana. Itu adalah rematik indexikal sign. Berikutnya adalah design and indexikal sign, yaitu tanda yang merujuk pada subjeknya atas suatu informasi tertentu. Contohnya lampu merah yang berputar-putar di atas mobil ambulans. Lalu ada rematik simbol atau symbolic rem. Lalu ada design simbol atau proposition. Lalu ada argumen. Di sini ada klasifikasi tanda menurut Charles Sanders Peirce, yaitu berikut berdasarkan Ground. Di sini ada qualisign, yaitu kualitas dari suatu tanda, contohnya orang yang tertawa atau marah.
Kedua ada sin sign, yaitu eksistensi dan aktualitas, seperti tangisan bayi yang bermakna lapar. Berikut ada lagi sign, yaitu norma yang terkandung dalam suatu tanda. Contohnya seperti asap sebagai tanda adanya api. Berikut ada berdasarkan objek, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu ada icon, indeks, dan simbol. Dan di sini icon adalah menyerupai bentuk objek aslinya. Contohnya seperti icon printer yang ada di komputer adalah icon dari fungsi mencetak. Yang kedua adalah indeks, yaitu berkaitan dengan hal yang bersifat kausal atau sebab akibat. Contohnya rambu-rambu lalu lintas. Yang ketiga ada simbol, yaitu berkaitan dengan penandanya dan juga petandanya. Contohnya kota, gunung, dan objek-objek penting lainnya. Di sini ada berdasarkan interpretan, yaitu pertama rem, yaitu tanda yang memungkinkan diafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Yang kedua adalah the sense sign, yaitu tanda yang sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Di sini ada argumen yang terakhir, yaitu berisi alasan tentang suatu hal. Oke, berikut adalah presentasi saya tentang analisis poster. Di sini saya menganalisis ada seseorang penyelam yang di belakangnya diikuti dengan ikan. Oke, langsung saya jelaskan. Yang pertama ada tulisan Happy Halloween, karena ini menurut saya yang mencolok daripada yang lain, jadi saya akan menjelaskan tentang tulisan Happy Halloween. Poster ini dibuat untuk peringatan hari Halloween. Halloween adalah hari libur yang dirayakan setiap tahun pada tanggal 31 Oktober oleh kepercayaan masing-masing dan budaya tertentu. Tradisi ini berasal dari festival Celtic kuno Samhain, ketika orang menyalakan api unggun dan mengenakan kostum untuk mengusir hantu. Pada abad ke-8, Paus Gregorius III menetapkan 1 November sebagai waktu untuk menghormati semua orang kudus. Berikutnya saya menerangkan penggunaan font dan warna font Happy Halloween. Di sini ada warna font warna kuning, dan saya kurang tahu nama fontnya tersebut, tetapi dengan menggunakan font seperti ini terkesan menjadi menyeramkan. Sepertinya ini menggunakan jenis font serif. Dan untuk penggunaan warna font di sini adalah warna kuning dan merah. Menurut saya warna tersebut lebih ke warna buah labu yang dibentuk wajah seram dan bentuk lainnya yang di dalamnya labu akan ditaruh lampu atau biasanya disebut jack-o'-lantern. Terlihat buah labu itu dominan warnanya dengan kuning dan merah. Dan bila sudah ada lampu di dalamnya, itu akan terbentuk menjadi kuning dan merah. Dan mengapa menggunakan buah labu? Hal ini dikarenakan labu merupakan tanaman asli wilayah tersebut, maka dari itu ini sudah menjadi tradisi di daerah mereka. Dan di sini ada name tag. Di sini tertera name tag dengan nama Adam Smith, dan di sini ada
penulisan jobnya adalah diver, dan diver bila diartikan adalah penyelam. Terdapat foto name tag yang memberikan biodata atau identitas seorang diver yang artinya penyelam. Di sini jelas memberikan tanda bahaya untuk seorang penyelam tersebut. Bisa jadi dengan adanya identitas ini, penyelam akan diberikan asuransi jiwa oleh perusahaan bila terjadi apa-apa dengan dia. Dengan ini sepertinya menuju contoh asuransi jiwa untuk karyawan. Dan di sini terdapat logo AXA. Logo AXA. Nih. Dapat logo AXA. Poster ini sepertinya dibuat oleh perusahaan AXA untuk merayakan hari Halloween. Dan perusahaan AXA adalah perusahaan asuransi jiwa, proteksi kesehatan dengan program dan manfaat terbaik untuk keluarga, karyawan, dan investasi di Indonesia. Sepertinya tidak hanya di Indonesia saja. Dan fungsi dari poster ini mungkin di perusahaan tersebut memberikan potongan-potongan harga selama 1 bulan atau 2 bulan, atau bonus-bonus asuransi jiwa di hari perayaan tersebut agar ramai konsumen. Dan di sini ada backgroundnya dengan menggunakan background seorang penyelam, dan di belakang diikuti oleh seekor ikan anglerfish. Berikut fotonya. Ini ada ikannya yang mengikuti seorang pria penyelam. Di sini terlihat si penyelam sedang bertugas sesuai pekerjaannya, mungkin mencari mutiara atau ingin membenarkan jaringan internet yang ada di dalam laut, atau mungkin lain sebagainya yang sebagaimana sudah pekerjaan si penyelam tersebut. Di belakang si penyelam terdapat ikan anglerfish, atau bisa disebut juga dengan ikan sungut ganda. Bentuk tubuh ikan laut dalam ini berikut ini adalah sungut ganda. Itu merupakan ikan yang berada di laut dalam. Dan ini sangat khas serta terkesan antagonis. Dan makhluk aneh ini biasanya ditemukan di kedalaman laut sekitar 3000 kaki atau 914 meter. Dengan memberikan foto ikan ini memberikan kesan yang menyeramkan dan horor di poster perayaan Halloween. Karena Halloween dominan dengan yang horor-horor. Dan di sini saya menemukan di sini ada tulisan "We got your back whatever your job". Di sini ada di poster dengan kecil, guys. Kecil di bawah ini, teman-teman. "We got your back whatever your job". Yang artinya adalah kami mendukung Anda apapun pekerjaan Anda. Di sini sangat-sangat terlihat promosi dari si perusahaan. Bila asuransi jiwa bisa diperuntukkan semua karyawan dengan pekerjaannya masing-masing. Meskipun pekerjaannya berat, pekerjaan yang membahayakan diri, itu bisa dibantu oleh AXA atau mendapatkan asuransi dari perusahaan AXA. Dan ia berjuang poster ini berujung promosi. Dan sekian dari saya, terima kasih. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan yang ketiga. Oke, di sini saya akan membahas
pembahasan ketiga yaitu analisis pragmatisme 2. Dan di sini saya menganalisis film pendek yang berjudul Pamit Pulang. Di sini saya akan sedikit bercerita sambil menjelaskan mengenai film pendek yang berjudul Pamit Pulang. Di video ini ada dua pemuda yang sedang naik gunung untuk mencari temannya yang hilang selama 2 hari. Jasadnya di gunung. Film pendek ini ada seorang laki-laki bernama Ando, si pemeran utama. Ega adalah teman Ando, dan Andi adalah saudara kembar dari Ando. Diperlihatkan adegan yang pertama adalah Ando yang sedang kecapean berjalan melewati hutan. Ega yang berjalan di depan Ando, dan Ando lelah meminta Ega untuk beristirahat sejenak. Tetapi Ega tidak menghiraukan Ando yang kelelahan itu, atau mungkin di video itu si Ega tidak mendengar kalau dipanggil oleh Ando. Dan akhirnya Ando memutuskan untuk berhenti sejenak. Dan saat beristirahat, Ando sempat ngoceh-ngoceh sendiri dan bergerumuh. Dan di saat itu muncul sosok pemuda di belakang Ando. Dia adalah Andi, si saudara kembar dari Ando. Dan Andi yang datang dari belakang pun memberi semangat kepada Ando dan berkata bahwa sebentar lagi sampai puncak. Ando pun sedikit terkejut dan heran kalau Andi sudah di belakang Ando. Lalu Ando mengajak Andi untuk berfoto selfie untuk diabadikan dalam kenangan memuncak gunung. Setelah berfoto selfie, Ando pun mencurahkan isi hatinya kepada Andi bahwa Ando iri kepada saudara kembarnya yang bernama Andi ini, yang memiliki prestasi membuat Andi lebih disayang daripada Ando. Di sini kita bisa lihat kalau memang di gunung itu padahal tidak boleh ada sifat iri dengki dengan sesama manusia atau perasaan-perasaan yang buruk atau yang lainnya. Dan di sini Andi mencoba menenangkan Ando untuk tidak berbicara seperti itu. Tetapi Ando malah berprasangka buruk kepada Andi kalau Andi juga sama seperti mereka yang tidak pernah mengerti perasaan Ando. Lalu Andi mencoba meyakinkan Ando kalau Andi memang peduli dan sayang kepada saudara kembarnya. Dengan si Andi menunjukkan kalung yang pernah diberikan Ando. Di video ini saya kurang paham itu kalung atau gelang atau gantungan, saya masih kurang paham. Dan di sini kata si Andi pernah diberikan Ando saat dulu di Kalimantan. Ando pun bingung dan terus melihat kalung itu. Lalu Andi pun pamit mau buang air kecil dahulu. Setelah langkah beberapa jarak, Andi berpesan kepada Ando bahwa jangan macam-macam kalau sedang di gunung. Dengan Ando pun sedang sibuk memperhatikan kalung tersebut yang tadi. Setelah sibuk memperhatikan kalung, Ega yang tadi berjalan meninggalkan Ando pun kembali dan memanggil Ando. Ega pun bertanya kepada Ando, kenapa masih di sini? Ando pun menjawab bahwa habis selesai mengobrol dengan Andi. Ega pun tidak percaya dan meminta Ando jangan mengarang cerita. Ega menjelaskan bahwa kita di sini untuk mencari jasad Andi yang sudah hilang 2 hari yang lalu. Ega pun mengajak Ando yang sedang kebingungan untuk segera berjalan agar tidak terlambat karena hari sudah hampir gelap. Ando pun semakin bingung dan segera memeriksa handphone yang tadi dibuat selfie bersama Andi. Ketika dilihat tidak nampak Andi sama sekali, atau bisa dibilang fotonya kosong. Tidak ada tampak seseorang di dalam foto tersebut dan adegan pun ditutup dengan Ando yang kebingungan melihat foto itu. Di sini kita bisa lihat ini adalah film pendek yang cukup menyeramkan
Dan kesimpulan dari saya adalah dari tanda-tanda tersebut dapat disimpulkan bahwa Andi adalah sosok saudara kembar Ando yang hilang selama 2 hari. Dan Andi sama Ega tadi temannya di sini bertujuan untuk mencari jasad Ando. Andi pun muncul sambil menemani Ando yang kelelahan dan memiliki kekesalan di dalam hatinya. Ini adalah dengan menemani Andi sini membuktikan bahwa memang Andi itu sebenarnya sayang dengan kembarannya tersebut. Di sini sepertinya si Andi yang diiri-degi oleh saudara kembarannya sendiri yaitu Ando. Sepertinya Andi di sini sayang kepada Ando dan ingin berpamitan. Dan Andi pun berpamitan sambil memberi pesan kepada Ando sampai Ega datang dan tersadar bahwa sebenarnya jasad Andi sudah hilang selama 2 hari. Dan tujuan mereka di sana adalah mencari jasad Andi, dan ternyata anak bernama Andi tadi adalah arwah, sudah bukan manusia lagi. Dengan ini kita juga bisa menyimpulkan bahwasanya sebelum pergi ke gunung sebaiknya pamit terlebih dahulu ke orang tua dan jangan mempunyai hati dan berprasangka yang buruk. Di sini tidak dijelaskan sebab akibat Andi bisa hilang. Dan ini masih saya bingungkan. Mungkin penyebabnya salah satu temannya atau mungkin saudara kembarnya sendiri, si Ando, ada yang berbuat tidak baik di atas gunung waktu 2 hari yang lalu. Dan bisa mengakibatkan fatal untuk teman yang malah tidak tahu apa-apa. Jadi kalian kalau pergi ke gunung atau ke hutan-hutan atau tempat-tempat yang mistis, jangan punya perasaan yang jahat, guys. Di sini kita harus berpikiran positif. Dan sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Berikut kita akan membahas tentang analisis saya yang keempat. Di sini akan membahas analisis pragmatisme relief Candi Jago semiotika. Candi Jago Tumpang. Candi Jago sebenarnya berasal dari kata Jajagu yang didirikan pada masa kerajaan Singosari pada abad ke-13. Jajagu yang artinya adalah keagungan merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut tempat suci. Candi ini berlokasi di Dusun Jago, Desa Tumpang, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang. Sini saya akan analisis tentang di sini ada di depan candi, tepatnya di halaman candi ada patung yang tangannya banyak. Di sini ada tangannya banyak, bisa dilihat di fotonya, guys. Ini fotonya ada 9 tangan dan sudah tidak ada kepalanya. Dan berikut ini adalah relief yang saya foto pada saat saya berkunjung ke Candi Jago. Berikut adalah sebuah arca yang telah hilang kepada kepala dan lengan-lengannya di sudut halaman. Sepertinya yang hilang hanya hanya 2 lengan. Tidak. Di sini berikut yang hilang. Ini tangannya ini hilang. Ini hilang. Arca berlatarkan Singsana itu rupanya adalah arca Bhairawa sebagai perwujudan dari Aditya Warman ketika masih berstatus Mahadiraja di kerajaan Majapahit. Di
situ ada arca induknya berupa arca Amoghapasa, adalah dewa tertinggi dalam agama Buddha Tantra yang memiliki tangan 8. Oh, saya kira tadi 9. Iya, 8, maaf. Tangan 8 adalah perwujudan dari Wisnuwardhana sebagaimana disebut dalam negara kerata agama. Replika arca itu dikirimkan ke Dharmasraya Melayu oleh Kertanegara bersamaan ekspedisi Pemalayu kedua pada tahun 1286 Masehi. Oleh sebab itu, ada beberapa sarjana berpendapat bahwa Candi Jago yang sekarang ini merupakan hasil pembangunan kembali yang dilakukan pada tahun 1343 Masehi oleh Aditya Warman dari Melayu. Dan sekian analisis dari saya. Apabila ada salah kata dan salah penjelasan tentang gambar tersebut dan menjelaskan analisis dari pembahasan pertama tadi, mohon dimaafkan. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.